Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Fajri Nur Jamil dari kelas C123 dengan nomor pokok mahasiswa 204230004. Di sini saya akan menjelaskan proyek untuk penilaian tengah semester di mata kuliah Interaksi Manusia Komputer dengan dosen pengampu Ibu Winda Sulastri Eskom Mkom. Oke, di sini saya membuat sebuah landing page tentang sebuah course atau lembaga kursus untuk IT ya, coding. Nah, di sini yang bernama Hayu Ngoding. Di sini ada navbar yang berisi menu-menu. Selanjutnya ada beranda. Nah, ini beranda. Kita bisa klik lewat sini, juga bisa kita scroll ke sini. Selanjutnya ada about us atau tentang kami. Ada juga info ya, seperti 150 lebih siswa yang mendaftar, 40 lebih mentor profesional, dan 5 kursus yang tersedia. Nah, di sini ada 3 atau beberapa kursus contoh ya, seperti kursus keamanan cyber, pengembangan situs web, dan juga kursus pengembangan mobile seluler. Nah, ini ada penerimaan peserta didik baru. Nah, kita nanti bisa membuat sebuah form untuk pendaftarannya di sini. Dan juga ini adalah halaman kontak. Nah, jika sudah di bawah ini ya, nah nanti user bisa tinggal mengklik ini, nanti bisa langsung ke beranda. Cuman ini tuh lagi sedikit agak nge-lag. Nah ini bisa langsung ke atas ya. Nah, oke, untuk cara membuatnya saya akan menjelaskan secara singkatnya. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti gambar, informasi-informasi yang dibutuhkan, dan juga kode editor. Nah, di sini saya menggunakan kode editor Visual Studio Code untuk membuat websitenya, karena menurut saya di Visual Studio Code ini sudah lengkap fitur-fiturnya dan extensionnya juga sangat membantu dalam memudahkan kita untuk membuat sebuah website ya. Nah, ini aplikasinya. Nah, ini adalah halaman utamanya, ada indeks HTML. Nah, selanjutnya kita harus menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan ya. Seperti aset ini bisa berisi tentang icon dan juga image yang dibutuhkan, dan juga ada disk ya, ada file CSS dan juga file JavaScript-nya ya. Oke, setelah kita menyiapkan file-file direktori apa saja yang dibutuhkan dan juga bahan-bahannya, kita bisa langsung mulai saja untuk membuat kode program ini. Nah, yang pertama, kita perlu menghubungkan direktori-direktori yang sudah kita siapkan. Yang pertama ada fav icon. Fav icon ini adalah sebuah icon atau logo kecil biasanya di atas halaman websitenya. Nah, fav icon itu seperti ini. Nah, ini adalah fav icon ya. Oke, selanjutnya ada CSS. Nah, cara menghubungkan CSS itu seperti ini ya. Ada disk, CSS, dan style. Karena halaman indeks HTML ini ada di luar beberapa folder ya, di paling luar, dan file CSS itu ada di dalam folder disk dan juga folder CSS, kita perlu menghubungannya dengan cara seperti ini, yaitu garis miring disk, yaitu nama foldernya, lalu nama folder CSS, lalu panggil style CSS atau nama file yang sudah kita buatnya. Selanjutnya di sini ada AOS ya, animate on scroll ya. Ini sebuah animasi sederhana apabila kita men-scroll halaman websitenya, nanti akan ada animasi bergerak ya. Kalau di sini, nah seperti segitu ya. Nah, itu adalah menggunakan animate on scroll. Nah, kita tinggal buka saja animate on scroll di Google atau di Chrome, lalu kita masuk ke GitHub-nya, lalu kita salin link direktorinya. Selanjutnya ada font Poppins. Font Poppins ini adalah nama font dari Google, gratis. Nah, cara downloadnya kita tinggal masuk ke Google, lalu kita ketikkan saja fonts Google Apps, pilih yang Poppins dan download style yang kita mau ya. Selanjutnya ini ada font Awesom untuk icon-icon seperti icon Facebook, icon Twitter atau X ya, icon SMS, telepon, dan lain sebagainya. Oke, setelah direktorinya sudah kita buat, selanjutnya yang pertama kita buat yaitu navbar session ya. Nah, navbar ini di atas ini, nah ini namanya navbar ya.
Nah, ini adalah navbar. Jadi kumpulan menu-menu yang ada di website kita. Oke, navbar. Ada navbar beranda tentang kami akademik, PPDB, dan kontak ya. Nah, setelah kita buat kerangkanya di HTML, kita bisa memberikan style CSS supaya lebih bagus ya, lebih berwarna dan lebih rapi. Bisa saja kita tidak menggunakan style CSS, namun supaya lebih rapi dan juga lebih berwarna, kita bisa menggunakan CSS-nya. Nah, ini CSS-nya ya. Ini adalah style dasar untuk body, jadi background color-nya itu seperti warna abu, putih keabu-abuan. Dan ini font keseluruhannya ada pop-in dan smooth scroll behavior-nya supaya saat di-scroll itu terasa smooth ya. Nah, ini adalah style dari navbar-nya ya, mulai dari sini. Saya sudah memberikan komentar supaya lebih rapi sampai end of navbar ini ya. Ada banyak sekali style yang sudah dibuat ya. Ada padding, background color, ada displaynya supaya lebih ke samping dan ke tengah untuk align item centernya. Ada gap, yaitu jarak antar katanya atau antar stylenya ya. Nah, dan masih banyak kembali. Selanjutnya setelah kita membuat navbar, kita juga membuat hero section ya. Hero section itu seperti ini. Nah, ini adalah hero section yang hanya berisi selamat datang dan juga kata-kata pengantar seperti ini ya. Nah, ini di beranda di sini ya. Nah, ini adalah hero section. Nah, ini pembuatannya hanya jangan lupa menggunakan kelas hero sebagai kelas pembungkus untuk semuanya, dan ini ada animasi. Yang awas tadi ada zoom out down. Ada banyak sekali jenis-jenis animasi di awas ini ya. Kita tinggal pilih saja apa yang kita suka. Setelah kita buat kerangkanya, jangan lupa kita juga harus membuatkan style CSS-nya. Nah, ini adalah style dari hero-nya. Ini ada background image, yaitu menggunakan gambar ini nih, yang ada di folder assets, folder image, dan nama gambarnya itu hero code ya. Ini ada RGBA, yaitu red, green, blue. Nah, ini untuk seperti transparansinya ya, ada 0,6. Semakin kecil itu semakin tipis transparannya ya. Ada width-nya yaitu panjang 100%, radiusnya, border radius itu adalah seperti lengkungan di kotaknya ya. Nah, ini seperti ini nih, lengkungan ini. Ini adalah border radius. Ada hero box H1. H1 itu header 1, yaitu ukuran terbesar dari sebuah judul H ya. Nah, karena judulnya itu adalah selamat datang di course ya. Nah, ini menggunakan H1 dengan margin bottom 20 pixel dan font size-nya itu 40 pixel. Ada hero box P. Nah, kita harus ambil dulu kelas utamanya yaitu hero box, dan P itu paragrafnya ya. Oke. Itu ada pembuatan untuk hero. Selanjutnya ada untuk about us atau tentang kami. Nah, ini jangan lupa selalu membuat kelas pembungkusnya yaitu namanya tentang ya. Di sini ada H1 tentang kami sebagai judulnya, ada P yaitu paragraf sebagai deskripsi singkat mengenai tentang kami ini ya. Menjelaskan tentang profil-profil singkat dari platform Hayung Coding ini. Ada info juga, nah ini info, kita membuat kelas baru, dan ini ada animasinya juga, zoom out ya. Ada 150, 40, lebih 5 course dan lain sebagainya. Setelah itu seperti biasa kita harus hubungkan ke CSS tanya supaya lebih bagus dan lebih rapi. Nah, ini adalah file CSS untuk merapihkan dari tentang kami itu ya. Ada display grid, ada grid templates column, yaitu ada 2 kolom yang dibuatnya itu ya 2 dalam satu frame ya. Ada tentang box image, yaitu ukuran gambarnya yaitu 100% panjangnya dan tingginya yaitu sekitaran 80% dari aslinya ya. Selanjutnya ada border radius juga supaya tidak lancip ya, agak ada lengkungan. Ada H1 font size-nya 40 pixel, jarak ke bawahnya itu 10 pixel, ada P line height-nya. Nah, kalau media ini yaitu untuk membuat supaya website kita saat dibuka selain di desktop seperti mobile atau tab itu lebih rapih dan juga responsif ya. Nah, kita perlu membuat media query-nya ya. Sesuaikan ukuran berapa biasanya tab itu,
atau ukuran berapa biasanya mobile itu ya. Ini ada tentang info, display, flex, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang selanjutnya yaitu ada akademik ya. Akademik ini tentu saja harus ada kelas pembungkusnya yaitu akademik. Di sini juga ada kontainer, ada academic box, dan ini gambar. Nah, ini ada 3 gambarnya seperti tadi kan cyber security, website developer, mobile developer. Jadi ada tersedia di 3 gambar. Di folder asset dan juga di dalam folder asset ada folder image. Dan masing-masing gambar ini mempunyai H2. H2 itu adalah ukuran kedua terbesar setelah H1. Jadi maksimalnya itu adalah sampai H6. Selanjutnya ada deskripsi singkat mengenai kurs tentang keamanan cyber, website developer, dan juga mobile developer ya ini. Jangan lupa selalu tambahkan style CSS-nya. Nah, ini akademik ini. Nah, ini adalah style CSS-nya. Dan juga ada media query-nya ya, untuk menyesuaikan supaya di handphone dan juga di tab saat dibuka itu tidak acak-acakan tampilannya. Jadi lebih rapih dan juga lebih responsif tentunya. Oke, selanjutnya ada PPDB. Nah, ini pendaftaran ya. Ini info pendaftaran. Di sini ada link pendaftarannya. Nah, ini bisa kita lanjutkan dalam membuat misalnya ada form pendaftaran dan lain sebagainya ya. Nah, itu bisa kita tingkatkan lagi proyeknya ke lebih lengkap lagi. Di sini juga ada gambarnya ya. Ada gambar pengantarnya seperti ini. Nah, ini course. Ini gambarnya. Ini ada bayangan yaitu namanya border box shadow ya ini seperti ada efek bayangan-bayangan. Nah, ini menggunakan box shadow dalam CSS. Nah, ini CSS dari PPDB-nya. Nah, ini box shadow yang saya maksud ya. Tinggal kita sesuaikan saja mau berapa pixel ketebalannya dan ingin warna apa bayangannya. Ini bisa kita rubah misalnya ingin warna apa, dan biasanya bayangan itu adalah warna hitam ya. Nah, ini dan juga ada media query-nya supaya tetap stabil dan juga responsif dalam saat tampil di handphone ya. Oke, yang terakhir ada kontak atau footer ya. Ini ada biasanya kalau ada header pasti ada footer. Nah, footer ini adalah halaman paling bawah dari sebuah website ya. Biasanya mengandung informasi kontak, sosial media, dan lain sebagainya, info, alamat, nomor telepon, dan masih banyak lagi. Nah, ini ada ini menggunakan font Awesome yang tadi ya. Nah, jadi kita bisa mengambil icon-icon seperti Facebook, Twitter, TikTok, YouTube ya. Ini tuh sudah tersedia di font Awesome. Tinggal kita copy saja kelasnya ya. Sangat mudah sekali. Nah, ini ada info-info seputar kontaknya, ada nomor telepon, email, alamat, dan ini ada copyright. Copyright ini paling bawahnya ya. Nah, ini copyright. Selanjutnya yang terakhir itu adalah seperti scroll up ya, apabila halaman kita sudah ada di bawah. Nah, bila kita ingin ke atas lagi, kita tinggal klik scroll up yang tadi ya. Nah, ini hanya link atau directory dari JavaScript-nya. Oh iya, jadi tadi kan menghubungkan CSS itu kan di atas. Nah, kita juga perlu menghubungkan JavaScript ya. Nah, ini file JavaScript saya. Nah, kalau file JavaScript itu lebih bagusnya itu disimpan di paling bawah biasanya ya. Kalau CSS di atas ini kalau script atau JavaScript itu paling bawah. Nah, ini adalah kode script untuk membuat scroll up ya. Jadi apabila si halamannya itu lebih besar dari 500 ukurannya, maka scrollnya itu akan aktif ya. Nah, ini dibuat menggunakan JavaScript ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat di halaman seperti mobile atau tampilan handphonenya ya. Jadi memang sederhana pembuatan dari website ini karena hanya front end-nya saja Jadi ini halaman ini
belum jalan ya, belum ada data atau backend-nya atau database-nya. Ini adalah tampilan saat di iPad. Kita bisa milih di sini ya. Dan juga biasanya ada ekstensi dari Chrome yang menyediakan untuk handphone, bisa kita coba di iPhone, dan Android pun ada. Oke, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah ini ya, saya Bayu Fajri Nur Jamil. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.